Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan solusi OSP Fisika 2023 nomor 5. Di video ini, saya akan lebih fokus pada konsep dan alur pengerjaan soal. Jadi untuk detail seperti aljabar, itu bisa kalian lihat di video ini atau kalian bisa langsung baca di notes PDF yang ada di deskripsi video. Oke, sekarang kalian bisa pause untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan mulai mengerjakan yang bagian A, jadi menghitung periode satelit mengelilingi bumi. Di sini kita akan mulai dengan menghitung energi mekanik satelit. Jadi untuk mengetahui sistemnya bergerak dengan lintasan seperti apa. Oke, jadi di situ energi mekanik sistem adalah setengah mv kuadrat min gm besar m kecil per s, yang merupakan energi potensial dari satelit. Kemudian, di sini kita bisa mendapatkan V kuadrat sama dengan 2 EM per M ditambah 2 GM besar per S. Dan ingat, di soal diketahui V kuadrat kurang dari 2 GM per S. Sehingga kalau kita masukkan, kita akan mendapatkan nilai energi totalnya itu negatif. Apa makna dari energi total negatif? Ya, dia menunjukkan bahwa lintasan satelit merupakan lintasan tertutup. Jadi antara lingkaran atau elips di sini. Dan periode untuk lintasan tertutup ini adalah T sama dengan 2pi akar A pangkat 3 per Gm besar. Di mana nilai A atau sumbu semi mayornya dipengaruhi oleh energi mekanik satelit. Jadi energi mekanik totalnya ini sama dengan min Gm besar M kecil per 2A. Sehingga kalian bisa masukkan ke persamaan energi. Kemudian, dengan sedikit aljabar, kalian akan mendapatkan nilai A atau panjang sumbu semi mayornya adalah Gm besar S per 2Gm min V kuadrat S. Dan kalau kalian masukkan ke persamaan periodenya, ya, kalian akan mendapatkan periode satelit mengelilingi bumi. Sekarang kita akan lanjut pada bagian B. Sama, kita akan mulai dengan menghitung energi mekanik satelit. Jadi setengah mv kuadrat min gm besar m kecil per s. Akan tetapi v kuadratnya sudah diketahui yaitu 2gm besar per s. Sehingga akan didapatkan energi totalnya sama dengan 0. Apa makna dari energi totalnya sama dengan 0? Ya, lintasan satelitnya berupa lintasan parabola di sini. Jadi untuk menghitung waktu yang dibutuhkannya, kita harus tahu dulu lintasan parabolanya seperti apa. Ya. Dan di sini bagian yang cukup panjang, jadi kita akan mencari persamaan lintasan parabola. Oke, kita perhatikan di sini untuk kondisi awalnya, dia memiliki kecepatan V dan sudut V terhadap garis hubungnya. Kemudian nanti dia juga memiliki jarak minimum, R min, dan kecepatan V0. Sudut yang ditempuh dari kondisi awal hingga R minimum itu kita bisa sebut theta 0. Kemudian pada saat tertentu, jadi pada saat sembarang, satelit ini memiliki jarak R dari pusat bumi, kemudian memiliki sudut theta terhadap R minimum, di mana R minimum itu adalah acuan di sini. Dan untuk kecepatannya, ya kita menggunakan koordinat polar, jadi ada kecepatan pararadial R dot, dan untuk kecepatan yang tegak lurusnya R theta dot. Oke, hukum yang akan kita gunakan yang pertama adalah kekekalan momentum sudut. Jadi momentum sudutnya kekal, kita bisa tulis momentum sudut setiap saat sama dengan momentum sudut awal.
Oke, jadi momentum setiap saatnya kita bisa lihat dari sini. M dikali lengannya R, kemudian kecepatan yang tegak lurusnya R theta dot. Jadi mr kuadrat theta dot sama dengan mv sin v. Oke, jadi ingat kita hanya mau komponen yang tegak lurusnya saja. Kemudian dikali S. Sehingga kita mendapatkan theta dot pada persamaan pertama. Kemudian, kita akan mencari R minimum sebagai acuan. Di sini kita akan menggunakan persamaan energi. Jadi ingat, energi totalnya akan selalu sama dengan 0. Dan saat R minimum, kecepatannya adalah V0. Oke, ingat saat R minimum, R dot-nya sama dengan 0. Oke, jadi kecepatannya hanya ada kecepatan yang tegak lurus, seperti di gambar ini. Makanya kita bisa tulis V0 sebagai R minimum dikali theta dot. Oke, kemudian substitusi theta dot-nya. Kemudian kita nanti akan melakukan sedikit aljabar sehingga bisa mendapatkan R minimumnya adalah S dikali sin kuadrat V. Ya, persamaan. Setelah mendapatkan R minimum, sekarang kita akan mencari R fungsi tetanya. Jadi ini adalah bentuk lintasan parabolanya yang akan kita cari. Kita mulai dari persamaan kekalahan energi mekanik. Jadi di sini setengah mv kuadrat min Gm besar M kecil per R sama dengan 0. V kuadratnya ada komponen radial dan komponen yang tegak lurus. Oke, kemudian di sini kita akan mulai dengan menulis di sebelah kiri itu suku R dot dan suku selain R dot kita letakkan di ruas sebelah kanan. Oke, kemudian R dot-nya kita tulis dalam bentuk dr dt, kemudian kita substitusi juga theta dot di sini. Selanjutnya, untuk yang bagian triknya adalah dr dt kita akan tulis menggunakan aturan rantai menjadi dr d theta dikali d theta dt. Dan di sini, karena kita sudah punya nilai theta dot, jadi kita bisa langsung substitusi. Oke, kemudian kita keluarkan yang konstan di sini, sehingga bisa didapatkan persamaan seperti ini. Jadi, di akhir itu, di sebelah kiri ada 1 R kuadrat dikali dr d theta dikuadratkan, kemudian sama dengan min 1 R kuadrat ditambah 1 R min dikali 1. Oke, jadi kita sekarang punya semacam persamaan diferensial, tapi kalau bentuk ini masih agak susah untuk diselesaikan. Jadi kita akan selesaikan dengan pemisalan. Kita akan misalkan U sama dengan 1/R. Sehingga kalau kita turunkan du d theta, kita menggunakan aturan rantai menjadi du dr dikali dr d theta. Oke, du dr-nya sama dengan min 1/R kuadrat, turunan dari 1/R, kemudian dikali dr d theta. Sehingga dengan ini kita bisa tulis menjadi min du d theta kuadrat sama dengan min u kuadrat ditambah 1/R min dikali u. Oke, kemudian kita akan sedikit manipulasi lagi. Jadi bentuk kuadratnya kita jadikan 1, yang tadinya terpisah u kuadrat plus 1/R min u seperti ini. Terus kita gabungkan menjadi seperti ini. Sehingga muncul konstanta. Kemudian kita misalkan sekali lagi. Jadi misal Z sama dengan U min 1/2R min. Dan C itu adalah 1/2R min. Maka kita akan bisa dapatkan dz d theta akan sama dengan du d theta. Jadi dz d theta kuadrat sama dengan C kuadrat
min Z kuadrat. Atau dz d theta sama dengan plus minus akar C kuadrat min Z kuadrat. Dengan bentuk ini, kita sekarang sudah bisa selesaikan persamaan diferensialnya. Oke, jadi perhatikan Z saat R minimum. Kalau kita substitusi, punya seper R min, min seper 2 R min, ya, dia akan sama dengan C. Jadi kondisi theta sama dengan 0 itu saat Z-nya sama dengan C. Kemudian di sini dz per akar C kuadrat min Z kuadrat. Ya, kita integralkan untuk Z-nya dari C, kondisi saat R minimum, ke Z, kemudian tetanya dari 0 ke theta. Di sini kita misalkan Z sebagai C sama dengan, Z sama dengan C dikali cos Y, misal. Sehingga kalau kita masukkan 1 min cos kuadrat nanti akan sama dengan sin kuadrat. Jadi di sini ada C sin Y. Kemudian turunan dari C cos Y ini adalah min C sin Y dy. Dan untuk integral yang di kanan langsung theta. Dan jangan lupa untuk batasnya. Perhatikan ketika Z-nya sama dengan C, cos Y akan sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian saat Z, ya, cos Y sama dengan Z per C, jadi Y-nya sama dengan inverse cos Z per C. Oke, jadi nanti di sini kita akan mendapatkan Z sama dengan C dikali cos min theta, tapi kita tahu bahwa dia simetri, jadi kita bisa juga tulis dalam bentuk Z sama dengan C cos theta. Kembalikan lagi, Z-nya menjadi U min C, dan U-nya sama dengan 1 per R, dan C sama dengan 1 per 2 R min, maka kalian akan mendapatkan R fungsi theta, yaitu 2S sin kuadrat V per 1 plus cos theta. Oke, itu adalah persamaan lintasan parabolanya. Kemudian kita juga butuh theta 0, yaitu sudut saat kondisi awalnya. Dan itu bisa didapatkan ketika R theta 0 sama dengan S. Oke, jadi di sini kita masukkan dan akan mendapatkan theta 0 nanti sama dengan Pi min 2V. Oke, bersambut. Dan sekarang kita akan masuk ke proses untuk menghitung waktunya. Jadi untuk menghitung waktunya, kita akan menghitung luas arsiran, seperti hukum Kepler kedua. Perhatikan untuk kondisi tertentu, jadi misal satelitnya ada di sini, memiliki jarak R, maka kalau kita ingin tinjau suatu arsiran kecil di sini, yang warna biru, ada jarak R lengkung di sini, kita bisa tahu bahwa luas arsiran yang kecil ini biru adalah R d theta, jadi panjang busur, kemudian dikali dr. Oke, jadi luas arsirannya nanti kita akan integralkan d theta dikali integral r dr dari 0 sampai r. Ya, jadi kita integralnya dari pusat sampai ke luar, sampai ke titik satelit itu. Dan akan didapatkan dA sama dengan setengah r kuadrat d theta. Kemudian yang menarik di sini adalah kita akan hitung laju perubahan luas arsirannya. Jadi dA dt sama dengan 1 per r kuadrat d theta dt. D theta dt itu theta dot, dan tadi kita tahu bahwa r kuadrat theta dot itu ada di persamaan kekekalan momentum sudut. Karena nilai di sebelah kanannya konstan, jadi ya, r kuadrat theta dot itu juga
konstan. Oke, kita bisa substitusi jadi setengah V sin Vs, dan untuk menghitung waktu, tinggal integral saja, jadi integral dt dari 0 sampai t sama dengan 2 per V sin Vs integral dA dari 0 sampai. Dan ya, untuk menghitung waktu sekarang menjadi persoalan untuk menghitung luas arsiran. Dan di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk menghitung luas arsirannya, ya menggunakan langsung integral dari persamaan R-nya, atau ya kita akan melihat dari parabolanya saja. Kita akan mulai dengan cara pertama. Oke, jadi untuk cara pertama, di sini kita akan langsung integralkan dari fungsi R-nya. Jadi dA sama dengan setengah R kuadrat d theta, dan R fungsi theta-nya tadi adalah 2S sin kuadrat V per 1 plus cos theta. Sehingga kita bisa dapatkan dA sama dengan 2S kuadrat sin pangkat 4 V, dan seterusnya. Dan di sini untuk trik agar soal ini bisa diselesaikan, kalian ubah cos theta menjadi 2 cos kuadrat theta per 2 min 1. Oke, jadi satunya bisa hilang. Dan di sini kalian akan mendapatkan integral dari 1 cos pangkat 4 theta per 2. Oke, kemudian pecah menjadi 2, jadi secant kuadrat dikali secant kuadrat. Nah, secant kuadrat itu kan bisa kita ubah dari identitas trigonometri menjadi tan kuadrat plus 1. Jadi di sini 1 cos kuadrat theta per 2 dikali tan kuadrat theta per 2 plus 1. Dan gunakan pemisalan U-nya sama dengan tan theta per 2. Ya, jadi nanti kalian akan mendapatkan DU-nya itu ada secant kuadrat theta per 2-nya. Ya, ini nanti jadi DU. Oke, seperti itu. Maka kalian akan mendapatkan bentuk integral yang cukup sederhana, yaitu integral dari U kuadrat plus 1 DU dari 0 sampai tan theta 0 per 2. Ya, kalian tinggal selesaikan integralnya, sepertiga U pangkat 3 plus U, dan masukkan batasnya. Kemudian, di sini kita menemukan tan theta 0 per 2. Ya, tan theta 0 per 2 itu punya bentuk yang lebih sederhana, yaitu adalah 1 min cos theta 0 per sin theta 0. Oke, nah di sini mulai aljabar, jadi kalian tinggal ganti substitusi theta 0 per 2-nya dengan 1 min cos per sin. Kemudian kalian substitusi juga nilai theta 0-nya adalah Pi min 2V. Sehingga di akhir kalian akan mendapatkan luasnya adalah S kuadrat sin V cos V dikali sepertiga cos kuadrat V plus sin kuadrat V. Sama. Oke, itu untuk cara pertama. Dan untuk cara kedua, ya di sini kita akan mencari persamaan kuadratnya, jadi persamaan parabola gitu ya. Jadi bisa diperhatikan nanti lintasannya itu seperti ini. Kemudian jarak mula-mulanya S, dan tadi karena sudutnya adalah P min 2V, maka sudut ini 2V. Jadi kita tahu bahwa jarak ini adalah S dikali sin 2V. Oke. Kemudian, kalau kita hitung integral dari parabola, ya, jadi kita itu sebenarnya menghitung luas yang ini, kalau kita sudah mendapatkan Y fungsi X-nya. Oke, tapi sebenarnya kalau yang kita inginkan itu adalah luas yang ini. Oleh sebab itu, kita perlu tambahkan dengan, ya jadi kita
tambahkan ini, Y-nya. Jadi X per tan 2V. Jadi Y fungsi X-nya ini kemudian ditambah X per tan 2V. Kemudian kita integralkan dengan dx. Seperti itu. Oke, kita cari Y fungsi X-nya terlebih dahulu. Perhatikan bahwa R pada saat tertentu itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan R cos theta sama dengan Y. Oke, jadi di sini kita bisa kalikan dan mendapatkan R plus R cos theta. Ya, jadi akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Y sama dengan 2S sin kuadrat V. Oke, kemudian kita sedikit aljabar. Y-nya pindahkan ke kanan, kemudian dikuadratkan. Dan kalian akan mendapatkan Y fungsi X. Dan di sini terlihat ya persamaan kuadrat. Kemudian kalian bisa integral, jadi tadi Y fungsi X ditambah X per tan 2V dx. Oke, di sini integralnya dari 0 sampai S sin 2V. Oke, dengan kalian integral sederhana, kemudian kalian masukkan batasnya, nanti kalian juga akan mendapatkan luasnya sama dengan S kuadrat sin V cos V dikali sepertiga cos kuadrat V plus sin kuadrat V. Oke, jadi dengan dua cara kalian bisa memvalidasi bahwa jawaban kalian sudah cukup benar. Oke, setelah mendapatkan luasnya, kita tinggal substitusi lagi ke persamaan yang untuk waktu. Jadi dari persamaan 5 dan 6, kalian akan mendapatkan waktu yang dibutuhkan hingga mencapai R minimum adalah T sama dengan 2S cos V per V dikali sepertiga cos kuadrat V plus sin kuadrat V. Sekarang kita akan lanjut ke bagian C, di mana satelitnya akan menabrak bumi. Oke, jadi di sini kita misalkan ilustrasinya seperti ini. Perhatikan saat dia menabrak bumi, di situ dia memiliki kecepatan radial VR dan kecepatan yang tegak lurus VT. Kemudian untuk sudutnya kita lihat terhadap normal, jadi di sini alfanya. Jadi untuk mendapatkan sudut alfa, kita bisa dapatkan dari informasi VT dan VR. Oke, kita mulai untuk mencari VT. Di sini kita bisa langsung R dikali theta dot. Oke, perhatikan saat dia sampai di permukaan bumi, jarak dia terhadap pusat adalah radius bumi R. Sehingga VT sama dengan V sin V dikali S per R. Persamaan 7. Dan untuk kecepatan arah radial, kalian bisa gunakan persamaan energi mekanik. Jadi, energinya setengah mv kuadrat, V kuadratnya adalah VR kuadrat plus VT kuadrat. Kemudian energi potensialnya, ya, min Gm besar M kecil per R. Substitusi VT-nya di sini, kalian akan mendapatkan VR. Ya, VR-nya sama dengan V akar S per R dikali 1 min S sin kuadrat V per R. Sama 8. Sehingga kalian akan mendapatkan tan alfanya sama dengan VT per VR. Dan tan alfa sama dengan R per S min sin kuadrat V pangkat min setengah. Oke, itu untuk sudut ketika dia menabrak bumi. Terakhir, untuk bagian D, sekarang kita akan mencari sudut yang ditempuhnya dari kondisi awal ke kondisi dia menabrak bumi. Tadi kita sudah tahu bahwa sudut awalnya adalah theta 0 pi min 2V, dan kita hanya butuh mencari sudut ketika dia sekarang ya menabrak bumi, theta 1.
Oke, kalian bisa masukkan R fungsi theta dan R-nya sama dengan radius bumi besar, sehingga kalian akan mendapatkan theta 1 itu sama dengan inverse cos dari 2S sin kuadrat V per R min 1. Sehingga untuk delta tetanya tinggal theta 0 min theta 1, yaitu P min 2V min inverse cos 2S sin kuadrat V per R min 1. Selesai. Oke, jadi di sini terlihat bahwa yang cukup panjang itu sebenarnya di bagian B ketika kita mencari R fungsi tetanya. Ketika kita sudah mendapatkan R fungsi theta, maka kita bisa menghitung luas arsiran untuk menghitung waktu lintasan parabolanya, kemudian kita juga bisa menghitung sudut yang ditempuhnya juga. Jadi semuanya di sini sangat bergantung pada R fungsi theta. Dan cara untuk mendapatkan R fungsi theta sebenarnya tidak hanya menggunakan cara energi saja, kalian juga bisa menggunakan cara dari persamaan gaya, kemudian kalian sedikit manipulasi aljabar dan vektor, nanti kalian akan mendapatkan persamaan R fungsi theta juga. Seperti itu. Dan untuk menghitung luas arsiran pun, ya, kalian bisa menggunakan banyak cara, bisa menggambar parabolanya, atau langsung integral dari R fungsi tetanya juga. Seperti itu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami soal tentang satelit ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.